Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa bermuajahah, duduk di dalam majlis ilmu di kajian intensif di pembahasan kitab Ma'arij al-Qabul. Yang kali ini tema diangkat pertemuan ketiga di pembahasan hakikat daripada ibadah bertemakan syarat sah atau syarat diterimanya ibadah. Pada pertemuan terakhir telah disampaikan hadirin rahimakumullah bahwasannya ibadah kita berpijak di atas 3 pilar atau 3 rukun. Rukun pertama adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah roja, yaitu rasa harap. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut. 3 pilar ini, 3 pondasi ini harus melekat dalam ibadah kita. Kita contohkan di pertemuan sebelumnya, sholat kita harus didasari oleh mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita juga harus dibingkai di atas rasa harap atau roja, harapan besar kita sholat kita diterima oleh Allah. Kemudian juga disertai dengan rasa khawatir dan takut, khawatir bahwa sholat kita tidak diterima. Hal ini didasari oleh ayat dan hadis Nabi SAW. Umpamanya saja di dalam ayat fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Makna ayat bukan artinya kecelakaan bagi orang yang tidak sholat, tapi ayat ini ya, secara zahir menyebutkan kecelakaan juga bagi orang-orang yang suka menunaikan sholat. Sehingga lanjutan ayat ya, alladzina hum an salatihim sahun, lalai. Atau di ayat yang lain fa khalafa ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Adaa'u waqtaha diantaranya yaitu menyia-nyiakan atau menghilangkan waktunya.
la tuqbalu i'lam annaha la tuqbalu al-amalu zahiratu ma lam yusaidha amalul qalbi. Amalan lahir atau ibadah yang sifatnya lahiriah tidak akan diterima apabila tidak disertai dengan amalan hati, karena telah disampaikan bahwa puncak dari ibadah itu adalah al-hubbu atau al-mahabbah, ghayatul hubbi ma'a ghayatul zulli. Puncak rasa cinta kita kepada Allah disertai dengan ketundukan, kepatuhan serta hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana ini tidak boleh berlaku kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri, ini nggak boleh kepada siapapun dari makhluk. Ini harus berlaku hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama salaf, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq, bahwa orang yang beribadah hanya dengan dasar atau filar mahabbah saja tanpa disertai dengan roja dan khauf, rasa takut atau khasyah, maka fahuwa zindiq, maka dia termasuk bagian daripada zindiq. Wa man abadahu bir raja wahdahu fahuwa murji'un, barang siapa yang justru beribadah kepada Allah dengan raja saja, besar harapan dia, tanpa disertai dengan mahabbah dan rasa takut, maka murji'un, ya, termasuk bagian dari kelompok murji'ah. Wa man abada bil khaufi wahdahu fahuwa khururiyun aw haruriyun, siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi oleh rasa takut saja, maka dikategorikan haruri atau khawarij. Sedangkan mukmin muwahhid apabila ibadahnya tersebut itu disertai dengan al-hub wal khauf wal raja, tiga pilar ini, sehingga dikatakan tiga ini disebut dengan rukun dari ibadah. Penjelasannya, anna da'wal hubbi lillahi bila tadhallulin wala khaufin wala raja, anggapan bahwa dia cinta, anggapan seseorang cinta kepada Allah tanpa disertai dengan ketundukan, tanpa juga disertai dengan rasa takut, tanpa juga disertai dengan rasa harap, da'wa kadzibatun, yaitu klaim, hanya anggapan dusta saja. Walidha tara man yadda'i dzalika katsiran ma yaqau fi ma'asillah, sehingga yang di sini Anda bisa melihat orang yang menganggap diri betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di lain sisi dia terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yartakibuha wa la yubali, dia anggap lumrah, hal biasa. Wa yahtajju bidzalika bil iradati al kauniyah, dia berhujah amalan tersebut, maksiat tersebut itu dengan iradah kauniyah, ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun, jika Allah sudah menghendaki, Allah berfirman jadilah, pasti bakal jadi, baik itu dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai. Nah, mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja tanpa didasari oleh dua pondasi yang lainnya, yaitu roja, harap dan mahabbah, ketika mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat, karena mereka hilang apa?
al khosyahnya hilang, rasa atau al khaufnya hilang daripada mereka. Akhirnya bagaimana? Kalau khauf sedangkan khosyah itu puncak hidayah. Khosyah itu sejatinya kan puncak daripada hidayah. Sebagaimana telah disampaikan di surah An-Nazi'at. Tuh. Surah An-Nazi'at. Fatakhsha agar kamu apa? Takut. Maukah aku tuntun kepada atau menuju Rabbmu agar kamu takut? Khosyah. Sehingga jika terangkat khosyah, rasa takut, maka besar kemungkinan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Akhirnya mereka berhujah dengan ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Ini adalah kebiasaan kaum musyrikin. Di mana kebiasaan kaum musyrikin di surah Al-An'am ayat 148 diantaranya Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Seandainya saja Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik, demikian pula nenek moyang kami. Seandainya saja Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik, demikian pula nenek moyang kami. Mereka sandarkan kesyirikan yang mereka lakukan itu kepada siapa? Ketetapan Allah. Artinya mereka melakukan kesyirikan itu sudah kehendak siapa? Allah, kata mereka. Jadi ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka menjadikan takdir sebagai apa? Sebagai alasan. Ya. Itu kebiasaan kaum musyrikin, dan sejatinya ini juga ada di dalam diri, dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga ketika bapak ibu umpamanya ngajak, yuk ngaji, atau umpamanya yang sifatnya prinsip, yang secara mutawatir telah dipahami, telah diketahui oleh kaum muslimin atas kewajibannya, kewajiban menunaikan sholat umpamanya, kewajiban untuk menutup aurat umpamanya para ibu, ya, karena semua sudah tahu, sudah mengetahui kewajiban untuk menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Tapi sekarang hal tersebut itu sudah dianggap lumrah dan biasa. Ini kita hidup di dunia fitnah, Pak Bu. Tuh. Ketika ibu ngajak, umpamanya bapak ngajak, Bu, pakai kerudung, tutup aurat. Bagaimana jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Allah Ustaz. Satu hareuda. Ibu lamun upami kala itu arateur, insyaallah. Kira-kira ibu, jawaban ibu kalau mendengar jawaban dari saudari kita demikian, kira-kira jawaban ibu bagaimana? Upami ibu naros ngangge kerudung atuh terus diwalaranana hareuda umpamana. Cik walaran ibu kumaha? Tanapi jempe buat. Astagfirullah gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba ibu canak bawa ke ranah syar'i atau ranah apa? Bawa ke ranah akhirat. Karena seorang muslimah kan sudah disampaikan juga prinsip seorang muslimah kudu nate akhirat, bukan sekarang. Coba ditawis, tawarkan. Mending hareudang ayeuna di dunia tanapi engke hareudang di akhirat. Berat. Itu berat. Dan itu logis. Itu logis tuh. Jadi jangan dulu mau bawa dalil barangkali.
untuk tahapan seperti ini. Bisa dipahami nggak itu? Atau nanti kadang yang sesuai dengan yang kita maksudkan di sini, mereka mengatakan Ustadz acan kenging hidayah. Ayat nuk itu ibu. Tak itu kebiasaan kaum musyrikin. Itu kebiasaan kaum musyrikin. Jadi ketika mereka menyembah atau terjerumus ke dalam kesyirikan, mereka mengatakan belum kehendak Allah gitu. Ini adalah kehendak Allah. Menjadikan takdir ketetapan Allah yang sifatnya kauni dijadikan sebagai hujah bagi mereka. Mereka kira bahwa Allah ridho atas perbuatan mereka. Ridho enggak? Enggak ridho. Wala yarda bihimul kufra. Wala yarda li ibadihi al-kufra. Allah tidak pernah ridho kekufuran dari seorang hamba, kesyirikan bagi seorang hamba. Mereka mengatakan demikian. Banyak ayat persis pada begitu. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Seingat saya di surah An-Nahl gitu. Kaum musyrikin mengatakan, seandainya saja Allah menghendaki, maka kami, demikian pula nenek moyang kami, tidak akan menyembah berhala. Kami dan nenek moyang kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kata mereka. Mereka berhujah dengan ketetapan Allah, tapi yang sifatnya kauni, yaitu firman Allah Ta'ala tadi, innama amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Gambarannya Allah menciptakan mukmin dan kafir. Allah menciptakan orang baik, orang jahat. Allah cinta enggak orang pada orang kafir? Enggak gitu. Ketika Allah menciptakan orang kafir, bukan berarti Allah ridho atas perbuatan orang kafir. Jelas? Sedangkan mereka berhujah dengan kekufuran mereka, Allah ridho atas. Nah, ini juga dijadikan sebagai hujah bagi, jadi penyakit ini ada di dalam tubuh kita, yaitu kaum muslimin. Bapak diajak umpamanya apa? Diajak apa? Yuk jamaah umpamanya. Kumaha jawaban Bapak? Pam. Ya, seperti itu. Jangan. Itu kebiasaan kaum musyrikin. Surah Az-Zukhruf ayat 20, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma abadnahu. Mereka mengatakan, seandainya saja Allah Ar-Rahman menghendaki, ma abadnahum, kami tidak akan menyembah berhala. Tak, berarti maknanya apa? Karena Allah sudah menghendaki kami menyembah berhala, ya kami menyembah gitu. Ketahuilah bahwa ketetapan Allah itu kan dua. Ada ketetapan kauni, ada ketetapan syar'i. Ketetapan syar'i itu seperti dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Atau surah umpamanya Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Itu ketetapan syar'i. Artinya apabila kita menunaikan perintah Allah yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, maka pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Demikian pula hikmah penciptaan kita, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, apakah semua manusia dan jin beribadah kepada Allah? Tidak. Hanya hamba-hamba Allah saja yang dicintai dan diridhoi, yang dikehendaki hidayah dan taufik. Ketika seorang hamba itu
mau beribadah, maka hamba tersebut itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tapi di sisi yang lain ada hamba yang tidak beribadah kan? Apakah sama kedudukannya dengan yang beribadah? Tidak. Yang ini dicintai, yang ini tidak dicintai. Tuh. Artinya ketika ibu umpamanya berupaya untuk menunaikan perintah Allah menutup aurat, sama tidak dengan yang tidak menutup aurat? Tidak. Maka ini harus disampaikan. Kalau alasannya hareudang, maka apa? Hareudang mana? Mending ayeuna hareudang, mending engke malin hareudang. Ya Allah, dunia itu kata Nabi SAW bagaimana? Hujibati, ya, hujibati al-jannatu bil makarih. Neraka surga itu dipenuhi dengan apa? Makari, hal-hal yang tidak disukai, dibenci. Hareudang, capek, tuluh, apalagi lapar. Karena itu perjuangan. Sebaliknya justru neraka itu dihiasi dengan apa? Kenikmatan dan syahwat. Jadi kalau mau santai-santai, hariwang. Sebenarnya dunia mah tempatnya apa? Ya capek, hareudang ibu. Gitu. Hareudang, capek, letih. Wa imamuhum fi dzalika ihtijaji huwa iblis. Yang seperti ini sejatinya karakteristik imam mereka, ya. Pemimpin syaitan, iblis. Ketika menggoda Nabi Adam, anak Adam, ketika bersumpah di hadapan Allah dengan angkuh dan sombong, ya. Rabbi bima agwaitani. Dia mengatakan bagaimana? Al-Hijr ayat 39. Rabbi wahai Tuhanku bima agwaitani, sebab engkau telah melaknatku. Bisa dipahami? Sebab engkau telah melaknatku. Menyandarkan laknat kepada siapa? Allah. Jadi seakan-akan sebab turunnya laknat itu disebabkan oleh siapa? Bukan dari perbuatan. Intinya nyalahkeun saha? Nyalahkeun Allah. Itu iblis tuh. Rabbi bima agwaitani, wahai Tuhanku sebab engkau telah menetapkan aku menyimpang, menyesatkanku. Wa innama al mahabbatu nafsu wifaqil abdi rabbahu. Maka kesimpulannya, mahabbah itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi rasa cinta itu, mahabbah itu harus sesuai, selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa innama tatalaqqa ma'rifatu mahabbillahi wa ma'asihi min tariqi syar'i. Wa innama tahsulu bi mutaba'ati syar'i. Nah. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, idda'a qaumun mahabbatallah, satu kaum menganggap dirinya cinta dia kepada Allah, fabtalahumullahu, kemudian Allah uji mereka bihadhihi al-ayati, yaitu dengan surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, jika benar kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Faman idda'a mahabbatallah, kata Al-Hasan, siapa yang menganggap dirinya dia cinta kepada Allah, walam yakum muttabi'an rasulahu, sedangkan dia tidak mengikuti rasulnya, tidak mengikuti sunnahnya, fahuwa kadzibun, maka dia dusta, bohong.
Kalau dia menganggap saya cinta kepada Rasul, ya, sedangkan bertolak belakang dengan sunnah Rasul, maka yang menjadi penilaian itu adalah apa? Hakikatnya. Tuh, al-ibratu, ada kaidah umum, al-ibratu bil haqiqati au fi ma'na, kurang lebih demikian. Penilaian itu ya dengan hakikatnya, bukan dengan lafaznya. Allah taala a'lam. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma', apabila Anda melihat ada orang yang mampu berjalan di atas air, aw yatiru fil hawa, atau terbang di udara, tanda pelantara ya, fala tusaddiquhu, jangan engkau percayai, tolong percaya, hatta ta'lamu, sehingga engkau betul-betul mengetahui, mutaba'atahu atau mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai Anda mengetahui sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apabila Anda melihat ada orang yang mampu berjalan di atas air, terbang ya di udara, maka ya, jangan dibenarkan atau jangan dipercayai, sehingga kita mengetahui sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Rasul, itu pembeda, garis pemisah. Ini hizbus syaitan, ini pengikut syaitan. Tuh, sihir berarti. Ini hizbullah. Itu mengikuti siapa? Mengikuti sunnah Rasul SAW. Jadi mengikuti sunnah Rasul itulah garis pembeda. Sehingga dikatakan bahwa mengikuti Rasul itu adalah apa? Pokok, kunci keselamatan. Ya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, sejatinya seluruh umatku pasti masuk surga kecuali ada di antara mereka yang enggan. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, kata Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang enggan masuk ke dalam surga, siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku enggan masuk surga. Itu kuncinya. Man ata'a rasulah faqad ata'a Allah, siapa yang mentaati Rasul sungguh dia telah mentaati apa? Siapa? Allah. Wa kadzalika ar-raja'u wahdahu idza istarsala, demikian pula kalau kita yang diangkat itu roja, rasa harapnya lebih gede. Idza istarsala fihi al-'abdu tajarra'a ala ma'asillah, apabila rojanya terlalu besar, dilepaskan begitu saja, tajarra'a ala ma'asillah, maka dia akan berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa amina min makrillah wa amina makrullah, dan dia merasa aman dari hukuman ancaman Allah, makar Allah istilahnya. Sedangkan Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 99, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa diri aman dari makar Allah, hukuman Allah, ancaman Allah, kecuali orang tersebut rugi. Bisa dipahami Pak? Orang yang terlalu mengedepankan rojanya terlalu tinggi, sebagai umpamanya Allah Maha Pengampun, akhirnya bagaimana? Terus dia melakukan dosa, ya, di hatinya meyakini bahwa ada Allah Maha Pengampun, bari dosa terus dilakukan.
maka orang tersebut masuk ke dalam ayat ini. Fala ya'manu makrallah, tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Sehingga ketika rojaknya tinggi sedangkan khaufnya rendah, celaka, binasa, rugi. Di syarah di kitab Tauhid di surah Al-A'raf 99, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Qasada al-musannifu rahimahullahu bihadihi al-ayah at-tanbih. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di kitab Tauhid, penulis mengatakan, ini syarahnya Syekh Abdul Rahman, mengenai ayat ini, yakni Al-A'raf 99, tanbih peringatan kepada ala annal amna min makrillah, bahwasannya makar kepada Allah, merasa aman dari makar Allah itu min a'dhami dzunub, termasuk dosa paling gede, dosa besar. Wa nau yunafi kamalat tauhid, dan itu menghalangi kesempurnaan tauhid kita. Sebaliknya, kama annal qunut min rahmatillah, sebagaimana pula merasa apa? Putus asa dari rahmat Allah, ini termasuk bagian dari dosa besar. Jadi menolak kesempurnaan tauhid. Wa dzalika yurshidu ila annal mu'mina yasiru ila Allah bainal khauf war raja. Ini semestinya al khauf dan raja itu seorang mukmin harus seimbang. Tuh. Di surah Al-A'raf ayat 97-nya, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Kan disebutkan di ayat sebelumnya. Apakah penduduk negeri merasa aman an ya'tiyahum ba'suna, datang kepada mereka ba'suna, azab Allah, bayatan di waktu malam, wa hum na'imun, sedangkan mereka dalam keadaan tertidur. Sedangkan azab-azab Allah Subhanahu wa taala kalau Bapak baca di Al-Qur'an banyak seringkali di waktu malam hari. Kisahnya Nabi Lut alaihissalam umpamanya. Au amina ahlul qura, atau ahlul qura, penduduk negeri merasa aman, an ya'tiyahum ba'suna duha, datang kepada mereka murka kami, azab kami di waktu duha, di waktu pagi. Wa hum yal'abun, sedangkan mereka dalam keadaan bercanda, bermain. Nah, jam sekian, jam pagi itu waktu-waktu apa? Seringkali dalam tanda kutip kita lupa kepada Allah. Nah, baru datang ayat 99, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi ilal qaumil khasirun, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bukan berbicara saja kepada mereka kaum musyrikin, tapi sejatinya juga berbicara tentang kita. Di malam hari seringkali kita lupa, boro-boro ingat tidur. Yang sejatinya kematian itu, tidur itu adalah kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Tidur kematian. Makanya sebelum kita tidur dianjurkan banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, toh ngerasa aman dari murka Allah. Karena bisa jadi murka Allah, azab Allah itu datang secara tiba-tiba ketika kita tidak siap. Makanya harus tumbuh al-khauf, rasa takut itu selain roja. Nah, celakanya orang yang rojanya tinggi lupa kepada makar Allah seperti ini, rugi tadi. Atau justru ketika kita di pagi hari sedang asik-asiknya canda, bermain, atau bisa jadi kerja umpamanya, jika tidak diawali niat kita tulus lillah, hati-hati. Nah, di hadis Nabi SAW telah disampaikan juga,
Siapa yang niat keluar rumahnya tujuannya untuk apa? Memberi apa? Sebagai apa? Sebagai nafkah untuk anak-anak, anak kecil dia, untuk menjaga iffah kehormatan, atau untuk siapa lagi? Untuk orang tua, untuk apa lagi? Agar tidak dia meminta-minta, bahwa fisabilillah, maka itu di dalam jalan Allah. Tapi kalau niatnya mufakharatan, untuk berbangga diri, bahwa fisabilillah syaitan, di jalan syaitan, maka tuh. Kata Al-Hasan, man wassa'allahu alaihi, kata Al-Hasan, man wassa'allahu alaihi, siapa yang diberikan kelapangan baginya, falam yara annahu yamkuru bihi, sedangkan dia tidak mengira, tidak memandang bahwa itu adalah makar dari Allah, fala ra'ya lahu, dia tidak punya akal, dianggap tidak punya akal. Jadi siapa yang diberikan kelapangan bisa jadi harta, dia tidak merasa diri apa, bisa jadi itu adalah makar dari Allah gitu loh. Bukannya Allah menghendaki kebaikan dengan harta yang kita miliki, justru bisa jadi istidraj, menyungkun gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa seorang mukmin itu memang harus memiliki rasa takut terus. Kata Qatadah, baghatal qauma amrullahi wa ma akhadallahu qauman qattun illa inda salwatiha wa ni'matihim wa ghirratihim fala tagtaru billah. Jangan tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis juga, idza ra'aitallaha yu'til abda, jika engkau melihat jika engkau melihat Allah yu'til abda, memberi kepada seorang hamba, minad dunya, berupa dunia, ala ma'asihi, di atas kemaksiannya, ma yuhibbu, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, fa innama huwa istidrajun, ketahui itu istidraj, panyungkun. Kemudian surah Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang dalam keadaan di malam hari tunduk, patuh, sujud, berdiri, yahdharul akhirata, mengkhawatirkan akhirat, wa yarju rahmatahu, dan juga berharap, mengharapkan rahmat Rabbnya. Jadi disatukan antara khauf dan apa? Roja. Ya, surah Al-Baqarah juga ada 218. Farroja ma'al maksiyati, harapan dari maksiat, atau berharap di atas kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan kemudian berharap kepada Allah. Wa tarkut ta'ati, dan dia juga meninggalkan ketaatan, gururun minasyaiton, itu adalah tipu dari syaitan. Liyuki'a al-abdu fil makhawifi ma'a tarki al-asbabi al-munjiyati minal mahalik, agar hamba tersebut itu terjatuh kepada perkara yang ditakutkan dan menjauhi sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan hal tersebut. Nah, Allah Ta'ala a'lam wa alam. Nah, itu sedikit tambahan dari kitab Fathul Majid terkait dengan orang yang merasa aman dari makar Allah atau justru sebaliknya. Wa may yaqnut min rahmatillahi, di surah Al-Hijr ayat 56, tidak ada orang yang justru putus asa dari rahmat Allah atau menganggap sudah tidak ada lagi solusi, yaitu kunut. Kalau yai'as itu putus asa, illa dhalun, kecuali orang tersebut sesat. Fal amnu min makrillahi khusran, merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah, ancaman Allah, kerugian. Wal ya'su, putus asa, min rauhihi, dari
rahmat Allah kufranun, kekufuran, wal kunutu min rahmatillahi dhalalun wa tughyanun. Sama juga, merasa tidak ada solusi lagi, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap rahmat Allah, dhalalun wa tughyanun, kesesatan. Wa ibadatullah, sedangkan hamba Allah azza wa jalla bil hubbi wal khaufi wal raja tauhidun wa imanun. Sedangkan beribadah kepada Allah disertai dengan 3 dasar ini, mahabbah, raja, dan khauf, itulah tauhid dan keimanan. Fal abdul mu'minu bainal khaufi war raja, maka seorang mukmin itu harus di atas 2 ini, khauf dan raja. Tuh. Kemudian kita masuk di tema kita, yaitu syarat. Fadinullahi bainal qulu wal jafa walil ibadati ruknani la qiwama laha illa bihima. Ketahuilah bahwa ibadah itu ada 2 rukun, yang dimaksud di sini adalah syarat. Ibadah itu memiliki 2 pondasi dasar. Tidak bisa tegak ibadah kecuali dengan 2 hal tersebut. Wa huma al-ikhlasu was-sidqu. Ibadah memiliki 2 pondasi, tidak bisa tegak ibadah tersebut kecuali dengan 2 hal. Pertama, al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua, as-sidqu, kejujuran. Jadi ada 2. Pertama, ikhlas. Yang kedua, kejujuran. Definisi ikhlas: ayakunal qasdul abdi wajhallahi azza wa jalla wa darul akhirah. Yang dimaksud dengan ikhlas, niat seorang hamba atau maksud seorang hamba, wajhallahi azza wa jalla wa darul akhirah, mengharapkan wajah Allah azza wa jalla dan dar kampung akhirat. Jadi mengharapkan wajah Allah azza wa jalla dan kampung akhirat. Nah, seperti surah Al-Lail, ya, wasayujannabuha al-atqa, Allah akan jauhkan orang-orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang senantiasa memberikan harta, yatazakka, dan berzakat atau membersucikan jiwa. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Tuh, dia tidak mengharapkan apa? Imbalan, balasan dari siapapun dari kebaikan tersebut. Ini selaras juga di surah yang lain, ya, surah Al-Insan, ya. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, hanya betul-betul mengharapkan wajah rabbih al-a'la, wala sawfa yarda, dan pasti akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan biiznillah taala setelah salat. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin wa asdaqul qailin
Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Siapa yang dikehendaki atau siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ajalna lahu biha ma nasha, maka kami berikan baginya, segerakan baginya apa yang mereka inginkan berupa dunia, ma nasha'u, apa yang kami kehendaki, sesuai dengan apa yang dikehendaki, liman nuridu, dan kepada siapa yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam kelak di akhirat. Yaslaha, dia memasukinya, mazmuman madhura, dalam keadaan apa? Hina, penuh dengan kehinaan. Ini Allah berbicara tentang manusia yang menjadikan dunia sebagai pokok tujuan, menjadi pokok tujuan. Maka Allah segerakan baginya, Allah berikan kepadanya dunia. Akan tetapi baginya adalah kelak di akhirat neraka jahanam, ancamannya. Wa man arada al-akhirata, dan siapa yang justru menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berjalan di atas jalannya, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, muhtasibun, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka bagi mereka, maka mereka itu, kana sa'yuhum, usaha mereka itu, mashkura, ini mashkura, diberkati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua perbedaan manusia di dunia. Ada yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tapi sesuai dengan kadar dan kepada siapa yang dikehendaki. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu, yang menentukan lapang dan sempit rezeki itu bukan kita, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja siapa yang menginginkan dia orientasinya betul-betul tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah kasih. Ini sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia di akhirat, karena di hatinya tidak ada akhirat, maka thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan neraka jahanam baginya, yaslah, tempat apa? Kembali, tempat masuk. Dan siapa yang menginginkan akhirat, berjalan di atasnya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia betul-betul beriman, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah, maka usahanya tersebut akan disyukuri oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa pahala. Al-Isra, surah Al-Isra ayat 18, ayat 19. Di ayat yang lain, surah Al-Imran 145, ini ayat-ayat ini mengingatkan kita semua. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bidillah, tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali atas izin Allah, termasuk kita. Kitaban muajjala, catatan yang memang sudah apa? 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi sudah tetapkan. Waman yurid thawabad dunya nu'tihi minha, siapa yang menghendaki pahala dunia saja, nu'tihi minha, maka kami beri darinya dunia.
Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, dan siapa yang menginginkan pahala akhirat, nu'tihi minha, maka kami pasti akan kasih, wa sanadzis syakirin, dan kami pasti akan berikan balasan kepada siapa? Hamba-hamba yang bersyukur. Artinya siapa yang mengejar akhirat, dunia pun bakal kasamper sebenarnya. Tapi inilah dunia tipu dayanya, Masya Allah. Di surah Asy-Syura ayat 20 ini banyak banget. Man kana yuridu harsal akhirati, Allah perumpamakan ladang, kehidupan dunia sebagai ladang. Siapa yang menginginkan harsal akhirati, ladang hasil akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka kami akan tambah dalam apa? Harsihi, tanamannya atau ladangnya. Wa man kana yuridu hartad dunya, dan siapa yang hanya menghendaki dunia saja, hasil dunia saja, nu'tihi minha, maka kami pun akan ngasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi dia tidak punya bagian nanti di akhirat. Jadi kalau kita akhirat menjadi pokok tujuan kita, hidup kita, prinsip hidup kita, maka dunia pasti pak sejati turgen Islam. Tuh capek kan mudah-mudah dunia itu, mudah dunia itu pasti bakal tiga: capek, sedih, kecewa. Mudah dunia sedih, capek, letih gitu, terus apa? Kecewa. Dunia itu diundang lompat itu karakteristik dunia, beda dengan akhirat. Kan sekali lagi memang pisurgaheun mah berat, capek, lo balasan. Atuda, itulah kalimat atuda kalau di Sunda itu ya. Kalau yang sudah ngaji afwan, itu afwan Ustaz, afwan Ustaz. Itu hadir kita biasa nama. Gitu kalau bapak-bapak ya, kalau sudah ngaji apa? Atuda, kumaha atuda hujan, atuda. Atuda tunduk, atuda. Nah, itu dah udahlah. Nah, dia sudah bertawakal kepada diri itu. Itu sudah bertawakal kepada siapa? Kepada diri itu. Nah, ibu-ibu, saya di hadapan saya bapak-bapak semua soalnya nggak sadar di atas ada. Ibu-ibu tak ada, ibu-ibu tong serak tuda. Nah gitu, diajak atuda, diajak ngaji atuda, atuda tos sepuh gitu, atuda tebih, atuda teh waktu sewat seueur tuh. Man kana yuridu al hayatad dunya, yang sekarang di surah Hud ayat 15-16 nih. Dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, serta perhiasannya, nuwaffi ilaihim ma lahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, pasti kami, kalau di sana itu pasti dicomponan gitu loh, marugi. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, hanya saja bagi mereka kelak di akhirat itu tidak punya bagian apapun di neraka. Ngeri. Terutama dalam dunia pendidikan. Saya arahkan ke dunia pendidikan. Dalam mendidik anak harus niat kita apa? Betul-betul ya memang lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aset kita. Capek Bapak mengeluarkan biaya, mengeluarkan ya pikiran mengespugu, apalagi bertahun-tahun gitu. Tapi tujuannya supaya apa? Orientasinya dunia. Sekarang itu kesuksesan itu hanya dibatasi dengan apa? Dunia. Budak pinter, lamun budak pinter dina masalah dunia, jempol, cungkan jempol.
sok sanajan kedul, sholat teu bisa, bacaan sholat teu bisa, ngaji Quran ge hese. Fakta apa? Ini kita berbicara di lingkungan kita sendiri, kaum muslimin. Tapi kalau budak bisa ngitung duit. Allah Ustaz. Nah ini PR kita bersama Pak. Makanya orientasi kita dalam pendidikan itu nu penting mah budak soleh masa gitu. Maka luruskan niat kita pertama dalam mendidik. Kemudian yang kedua harus dibuktikan prosesnya nu bener. Ongkoh niatna rencanana yang budak soleh prosesnya kemana? Nyata sinkron tuh. Tong dilepas oke, dah aya monitor kali manajerial. Ceritanya kita berbicara tentang manajer tarbiyah itu. Kudu dimonitor oke budak gitu. Tong diantep. Baru dievaluasi gitu katanya. Proses-proses manajerialnya terutama di dunia pendidikan secara khusus. Gimana penting di pesantren diantep kayak gitu. Atau anak umpamanya sudah dewasa, umpamanya sudah masuk balik gitu, dibiarkan sudah nikah ge tanggung jawab kolot keneh gitu kan. Ini hal-hal yang seperti ini harus betul-betul ditanamkan ini. Lanjut. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, maka apa yang mereka lakukan di dunia karena niatnya fokus untuk dunia, maka amal kebaikan itu sirna terhapus. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Ya, di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la surah Hud tadi ayat 15 ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwan alaihi turab fa'asabahu wabilun fataraka salda. Ini sudah kita sampaikan perumpamaan orang yang berinfak dengan niat riya atau ingin dipandang oleh manusia, tidak ada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan seperti batu yang ada debu kemudian tertiup angin udah hilang. Tuh ngeri Pak. Tapi orang yang betul-betul didasari oleh keimanan, mathalul ladzi yunfiquna amwalahum fi ibtigha mardatillah wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain ila akhir ayat Al-Baqarah yang 254 256. Di hadis Nabi SAW, hadis masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sebagai dasar dalam ibadah. Di Sahih Muslim hadis Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat dari sisi paras atau dari sisi postur tubuh badan, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Di Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin ada tambahan, yaitu apa? Ila a'malikum, amalan kalian. Selain hati juga apa? Amal yang dilihat oleh Allah. Nah itu ikhlas tuh. Yang kedua adalah as-sidqu, jujur. Maksudnya adalah bazul abdi juhdahu, upaya keras untuk menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sidqu. Orang yang jujur itu ada upaya keras dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu baru jujur. Mukmin yang jujur itu akan nampak dan terlihat dari ketaatan, amal soleh. Dia ngomong beriman tapi kedul beramal soleh, itu jujur seperti itu. Ya, bisa dilihat di surah Al-Ankabut di ayat pertama.
Alif lam mim ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan amanah kami beriman, tinggalkan begitu saja tanpa diuji, padahal kami telah menguji umat terdahulu. Kami tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi ujian ini sebagai apa? Sebagai penilaian nanti, jujur enggak atau justru sebaliknya. Di hadis juga disebutkan dalam masalah ini, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min mu'minin dha'if. Mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin lemah. Kuat dan lemah ini sifat dari mukmin. Artinya yang menjadi dasar kekuatan itu adalah keimanan. Jangan dulu ditafsirkan kepada makna lain. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat ini adalah sifat dari al-mu'min. Artinya kuat apa? Kuat keimanannya. Lemah apanya? Lemah keimanannya. Mukmin yang kuat keimanannya ya lebih dicintai ya dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi jangan dulu ditafsirkan kepada makna-makna yang lain, ekonomi umpamanya, apa lagi. Jangan. Itu mah nuturkeun sebenarnya mah. Karena yang dimaksudkan di dalam hadis ini sifat dari keimanan. Jadi harus yang kita kuatkan adalah apa? Keimanan dulu, kuatkan. Karena itulah yang akan dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Baik, hadirin rahiman wa rahimakumullah. Dia ada dua di sini disebutkan. Pertama ikhlas, yang kedua apa? As-sidq, kejujuran. Dua hal ini harus ditopang di atas dasar apa? Mutabaah. Itu apa? Tuntunan, contoh, mengikuti sunnah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.